Besok kamu akan mati hina dina. Ya, kamu akan menjadi lebih jelek matimu daripada bapakmu. Ya, bapaknya Sukmawati kan mati penyakit mati penyakit lah. Na'udzubillah. Dan itu Soekarno itu ketika zaman Jepang itu dia mandor Romusa, Bang. Mandor Romusa berarti dia antek penjajah. Dia ikut menjajah Indonesia, ya. Waktu zaman Jepang dia mengambil dana revolusi dari raja-raja Islam, ya. Raja-raja Islam menitipkan hukum Islam dong, ya. Raja-raja Islam dia mengkhianati BPPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ kan ada 7 kalimat syariat Islam, ya. Dihapus tanggal 18 Agustus. Pengkhianat kan. Alasannya ada ini katanya ada orang tentara Jepang, ya. Emang bolone dene apa tentara Jepang, ya. Ngono iku kate dilewatno Hatta, ya. Kong kali kongan sama Soekarno sendiri. Ini saya harus bicara ini, ya. Melecehkan Nabi Muhammad SAW, melecehkan Quran, itu Sukmawati anaknya Soekarno itu setan. Dia dilindungi sama Jokowi, sama PKI-nya mungkin. Inginane deneng ngelak-ngelak hijab, cadar, ya. Ngelak-ngelak azan, ya. Mau Quran azan. Bisa ingin ngelak-ngelak kanjeng, tapi ngelak-ngelak Quran. Zati Quran kurang aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Nalar Politik. Kabar hari ini datang dari putra almarhum Kiai Haji Maimun Zuber, yaitu Kiai Haji Muhammad Najim Maimun, yang baru-baru ini akan dilaporkan ke polisi oleh Koordinator Gardu Banteng Marhain atau GBM, Sulaksono Wibowo, atas dugaan memfitnah Soekarno yang disebut bersekutu dengan penjajah Jepang sebagai mandor Romusa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update berita viral dari kami. Dan mari kita simak untuk beritanya. Dianggap fitnah Soekarno, Gardu Banteng Marhain akan laporkan Kiai Haji Najim Maimun ke polisi. Kiai Haji Muhammad Najim Maimun akan dilaporkan ke polisi atas dugaan memfitnah Soekarno yang disebut bersekutu dengan penjajah Jepang sebagai mandor Romusa. Kami sudah melihat video pengajian Kiai Naji, isinya beberapa fitnah ke Soekarno, diantaranya menyebut Soekarno bersekutu dengan Jepang. Kata Koordinator Gardu Banteng Marhain GBM Sulaksono Wibowo dalam pernyataannya kepada Suara Nasional Senin 25 November. Menurut Sulaksono, Kiai Naji memfitnah penyakit yang diderita Soekarno sebelum meninggal. Soekarno sakit karena ginjal, jantung, serta mendapatkan tekanan dari rezim Soeharto. Begitulah paparnya. Kata Sulaksono, sebagai seorang ulama, Kiai Naji harus memberitakan kebaikan orang yang meninggal. Soekarno ini sudah meninggal, difitnah pula. Jelas Sulaksono. Sulaksono mengatakan, Kiai Naji harus meniru almarhum ayahnya Kiai Haji Maimun Zuber yang selalu menjaga persatuan bangsa. Menurut Sulaksono, Kiai Naji dilaporkan ke polisi bukan kriminalisasi ulama. Mbah Maimun ini sangat dihormati di Indonesia. Pernyataan beliau selalu teduh dan tidak pernah mengeluarkan fitnah. Tidak ada kriminalisasi ulama. Kami ingin menuntut keadilan atas fitnah terhadap Soekarno, bapak pendiri bangsa Indonesia. Pungkas Sulaksono. Namun laporan yang dilayangkan oleh Gardu Banteng Marhain atau GBM tersebut sangat tidak mendasar. Apabila keadilan ditegakkan, tentunya tidak akan ada komentar-komentar miring terhadap Soekarno dan juga Sukmawati. Yang jelas,
Sukmawati sampai sekarang sudah dilaporkan namun masih belum ditindaklanjuti. Dan kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya sebatas mengabarkan nalar politik. Kenapa Adam kok dikon sujud? Malaikat kon sujud karo Adam sebab Adam gowo ngilmu asma ya. Di samping juga gowo Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon sujud ini ngakoni keutamanya Adam krono ketimploan Nur Muhammad ya. Lagi kita mangkol Sukmawati muni ngelek-ngelek ya, merendahkan Quran yang berjuang abad 20 itu. Apakah Nabi Agung barang ngajak ini Agung barangnya Nabi Agung Muhammad SAW? Apakah Soekarno, Insinyur Soekarno yang memperjuangkan Indonesia merdeka ini? Kenapa kok Quran dibandingkan dengan Pancasila atau UUD 45 atau UUD juga? Ini Sukmawati yang UUD Pancasila sing dibilang apik barang aja. Jelas agama itu lebih penting ya tinimbang Pancasila. Pancasila kan diplomasi, merangkul seluruh agama ya. Masalah pinter-pinteran ngomong gen isore ini ya. Ayo jadi pelajaran munafik gitu. Isore. Ini agama ini kebenaran yang mutlak ya. Cara kita saiki ape dirusak, kebenaran mutlak itu ape dirusak. Baik kalangan pesantren, orang santri atau non santri. Nauzubillah min kinura fanatik, orang di fanatik agama. Kita fanatik agama. Tapi ya kita toleran. Kita ora tahu perang karo non Islam atau kafir ya. Coba nek kono ngelak-ngelak kita ya pengen mateni nek ngelak-ngelak Islam termasuk Sukmawati ya. Tapi ini dilindungi karo Polri, dilindungi TNI, dilindungi oleh rezim, dilindungi oleh PDI yang berkuasa katanya ya. Yang getem di hati saja. Rasain besok kamu akan mati hina dina ya. Kamu akan menjadi lebih jelek matimu daripada bapakmu ya. Bapaknya Sukmawati kan mati penyakit di penyakit lah. Nauzubillah. Dan itu Soekarno itu ketika zaman Jepang itu dia mandor Romusha, mandor Romusha berarti dia antek penjajah. Dia ikut menjajah Indonesia ya waktu zaman Jepang. Dia mengambil dana revolusi dari raja-raja Islam ya. Raja-raja Islam menitipkan hukum Islam dong ya. Raja-raja Islam dia mengkhianati BPPKI, Badan persiapan ya kemerdekaan Indonesia. Di situ kan ada 7 kalimat syariat Islam ya. Dihapus tanggal 18 Agustus. Pengkhianat kan. Alasannya ada ini alasan. Katanya ada orang tentara Jepang ya. Memang bolone dene kok tentara Jepang ya.
ngono iku kate dilewatno Hatta. Kong kali kongan sama Soekarno sendiri. Nah, ini saya harus bicara ini. Ya, melecehkan Nabi Muhammad SAW, melecehkan Quran, itu Sukmawati anaknya Soekarno itu setan. Dia dilindungi sama Jokowi, sama-sama PKI-nya mungkin. Winginane dening ngelak-ngelak hijab, apa? Cadar ya. Ngelak-ngelak azan ya. Mau Quran ya azan. Ini bisa ngelak-ngelak kanjeng, tapi ngelak-ngelak Quran. Jadi Quran kurang aja.